iki pancen kula niat nerangno masalah syafaat tak niati ben sampean niku ben ora terlalu bayangno ana syafaat nemen-nemen. Niku khazun nafsi. Sampean seneng tenan ning Nabi mestine resno agamane Nabi jihad. Nang kula wingi jam 11 terus teng sarang, terus kula wingi pas setu akhir bulan kula Yamenten sing mulang teng Bojonegoro sampai jam 11. Sesuk mulang ngaji malih terus mriki ya mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifate Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini surat Jumat ki ngoten waladzi fa'atana wa fil ummiyina rasulan minhum yastu alaihim ayatihi wa yuzakki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal usul syafaat itu ditabwek, difarkun, ya napa? Sampeyan saiki bayangno, ora-ora masar panas sing ngono. Kanjeng Nabi kentar-kentar ing tengah ngenteni kowe-kowe rembu swarga. Kowe kira-kira sakit. Kira-kira mentolo, nek mentolo ya jahat. Wis sampe swarga mergo ngamal, misale kowe lomo utawa seneng ngamal. Negara hadis ida mata adam ing koto amalu ilamin salasin sedekatin jariyatin ora ana nek hadis ilamin salasin sapaatin ora ana. Oh ora modal. Swarga cuma mau. Ida mata adam ing koto amalu pertama no ilamin ila bidan salasin itu pertama no. Sedekatin jariyatin. Gelem ngamal lomo. Oh ilmu yang tak tahu ki malah ngarang ora kiai ra ulama. Awalatin solikin ya tulah bapak beding si anak apa paling mungkin sudah kondisi terjadi paling gampang orang butuh soleh ya orang butuh di anak soleh ya malah mau telur. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah populer syafaat mergo tiap MC pidato nerang no. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer dan sebetulnya hadisnya itu tidak populer, dipopulerkan, paham ya? Kaya ayat poligami ning Quran nak musita tepangki kumato balakum minanisa masna sulatan apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik iki kadang enggak po. Jadi ku nuju ora wong pekadun. Ayat iki kok populer ngono. Ayat sirat pirang-pirang rapati populer. Padahal wajah itu bi amalikum anfusikum serak nek diitung. Tapi ora populer. Mergo mau mati. Paham ya? Napa? Yo ketok ana manusa hadin nafsi. Sak kiai ne hadun. Sak kiai ne ora. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita wajib meyakini nak Nabi ini sakit nyafaat. Ya sakit napa? Nek kula pribadi pancen mboten arep-arep syafaate Nabi, mboten krana sombong, sakake, paham ya? Napa? Mungkin napa? Sampeyan mentolo nggih monggo, nek kurang ajar. Kula sakake. Loh saya itu dia tidak sendiri loh dalam pendapat. Umpama kula pengen disyafaati Nabi itu karena kompensasi politik, karena kontrak politik. Kanjeng Nabi piye wae tedire jinan pun kabundut. Abdul Qadir Bae Sultanul Auliya lah tedire wis piye wae nak tahun 2009 sing ditekir mulang Quran iku iku. Wong kula iki jauh urip. Paham ya? Jadi kayak kula nggih berhak mlebu swarga wong kula piye wae melok-melok ngrumat agama. Itu ndak apa-apa. Daripada ke arep-arep syafaat nganggo cek kosong, sedekatin jariyatin rakil mulang rakil. Mau amen. Nyifati Nabi ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham iki. Iku nganggo BG palsu cara nakal. Terus ayo nganggo duit fiktif nganggo duit apa? Ya ora-ora sampean nang kanjeng Nabi arep kula. Kula nu maca hadis Nabi ribuan. Saya punya sanad juga ribuan. Saya tahu betul tentang syafaat. Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa limanir tadu wala yashfauna illa bi'id. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Ini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Yang tengene tamu asa ayyab asaka rabbuka maqam. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknani napa? Pun sampean enggak salah paham.
Sakit kan Nabi. Dia tak niati kalau ngaji ini. Mau recep-recep tak niati kok ben kanjeng Nabi rada nang bus warga nang wis. Buat mati sing salah itu ben keleleh. Buat ngajen salah itu. Wong bus warga niku gampang. Mau butuh iman kalian amal soleh, bukan butuh duit 1 miliar ora duit. Cara bus warga syaratnya di 100 miliar, ya angel. Sing iso mlebu Prabowo duit 1 triliun. Wong bus warga ku gampang. Mau butuh amanah kok amilan apa? Soleh. Ku gak modal kabeh. Wong ra zina iku gratis, zina malah bayar barang. Nggih, betul. Wong ra zina iku gratis, paham nggih? Zina ada bayar. Berarti luwih murah swarga timbang rokok bayar. Lho zina napa? Ora zina ora usah. Murah di swarga wis rokok. Selingkuh bayar kawur. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh mbak. Lan manusa beda. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Mulane kok anak ngenyek manusa wa kana linsan doluman jaulah. Duasar manusa buento banget jauh. Sing kok mubala kok bento banget. Ora bento biasa di bento. Bento. Mergo tambah akan-akan swarga luwih murah timbang napa? Hawi. Kau zina aku bayar, selingkuh bayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar swarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina butuh kelayaban barang. Wis bayar neraka. Gampang. Lha tenan duwene aku gampang. Sing bareng bulat asin nerangno. Ora wati ngalim nerangno ilmu, ora paham. Ora paham. Ya bulat dene ora paham ora bulat. Manyangkut syafaat ngoten iki. Sampeyan aja lebono ati. Enggak lebono ati. Syafaat wis ngono. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga enggak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini betul. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Akhirnya mursyid itu joyo, mergo sawangane iso nyafaati pengi. Tapi kejak maca hadis iki kan lemes. Nah, Nabi ora iso pemeneh Pak Yai. Lagi hadis sokan. Nabi populer, Nabi papan atas, Nabi ulul api atau Nabi apa? Papan atas, orang klasmen itu papan apa? Betul. Nabi Musa papan atas, ulul azmi ini betul. Tak top ulama derajatnya Nabi itu sekuatek berkilo-kilo, bermil-mil. Lan jagoan ngaji wong alim tak jagoan rusak ilmu nu jadi ben sing percaya syafaat ya keben, sing percaya mursyid syafaat ya napa? Ben. Dari awalnya gak butuh dalil. Butuh cerita anak mursyid iso nyafaatin. Nah, dalil-dalilan ya iki dalile. Entah nyerah Nabi Musa apa? Nah, dalil lho. Kayak terus lemes kuatir kata apa? Modal. Sing ora nek hadis wis warga ya ila matabru adab ing kotoa amalu illa min salat. Ini pertama iku modal sedekatin jari. Sedekah iku dijariah. Jariah artine ngene lho, nek kowe amal 10.000 rawan entek. 1 juta kok luwe awet. Paham ya? Padahal syaratnya sedekah kok kudu sedekatin jariah. Sing rawan mili terus potensi mili terus mesti sing akeh. Siti entek dalam to. Jadi kanjeng Nabi yo pinter. Nabi yo pinter. Jadi kowe nak wakaf tanah go masjid awet. Paham nggih? Berhubung ke masjid didelane tok kempal. Paham? Lho nggih. Ke wakaf madrasah tanah awet. Paham nggih? Kusen-kusene tok sempal. Pemenang boto. Mau saya untuk bangunan dirombak untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Dari tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiai ini gonta ganti, tetap tanam damai.
Gue bangunannya gonta. Nabi ora goblok, jadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sudah kotin tok ditambahin apa? Jari atene makna terjemahane sing mili, sing mengalir, sing terus. Iso mbok tes kok terus ora terus iku kan kekuatane to. Paham ya? Aku ora abot pokoke lha timbang kowe ora modal terus arep-arep syafaate napa? Gusti Kanjeng. Lah niki ben sampean rasa kaprah. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu bisa nyafaati? Yang jelas secara sharihul hadis Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gini apa? Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad piyambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula jenengan jenengan syafaati. Jawab Nabi, fa'inni bikasrotis sujud. Ya, ngene hadis napa? Fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungono sira ni ingsun. Bikasrotis sujud kelawan aki-aki napa? Kowe nak kepengin berak syafaatku sujudem sing akeh, ibadam sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berat disyafaati. Bukan dengan bayangan kue gendo nakal karep tunjuk napa dispen. Jadi dalam hadis sahih itu Nabi jawab napa fa inni bikasrotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Ben sampean gak salah kaprah, benar kalah mbek MC, paham nggih? Ora kalah mbek napa? MC. Pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing dikang tenggo-tenggo napa? Dari awal tentang syafaat niki rumono tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi makom Mahmud. Nak ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal yaitu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal rupane tahajud. Yaitu fa'inni bikasrotis sujud. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya sebuti wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal laka sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama paham ya misbah ini ulama maknani nafilatan wajibatan mafrudotan nafilatan. Di Quran ono lafaz nafilah tapi maknani mafrudoh. Misalnya delok teng tafsir teng ayat itu nafilatan lak nafilatan faridotan mazidatan lak. Mat kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah mriku artinya wajib, satu kewajiban di luar kewajiban yang sudah ada. Rupane di luar kewajiban salat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab ataka rabbuka maqamam mahmud. Lagi kowe berhak di maqamam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ya gratisan. Lewat kewajiban apa? Saman delok teng tafsir nafilatal lak faridotan mazidatan. Jadi buatan sunat dengan arti tatawu buatan tapi apa? Faridotan mazidatan apa? Lak. Ane rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal piyambak masih pernah sholat nabawi witir. Paham ya? Karena yaitu tadi. Nah kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, fa'inni bikasrotis sujud. Fa'inni mongko nulungo sira ni ing ingsun. Bikasrotis sujud kelawan ngekeh-ngekehna napa? Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Syafaat. Paham ya? Kon ngekeh-ngekehna napa? Sujud. Nah, dengan sujud ini penting. Ya. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi kemana manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zolimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapati sajidin. Nah, dengan gue sering sujud, itu dengan sendiri ini podo ke kelompok Nabi. Ya ini gue Nabi sering dikhitopi wakum minas
sajidin. Ben roh temen asal usul ya. Teng Quran Nabi sering kena kitab wakum minas sajidin. Lan ana sira Muhammad iku minas sajidin. Termasuk golongane wong sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngomong kados Ibnu Umar niku mboten ate ndonga juar. Karena dia itu punya keyakinan kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan dirinya kita masuk. Misalnya ngeten nggih. Kados kula sebagai ulama nggih jarang donga. Dia donga sak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin maka kamu sak golongan dengan Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau sudah masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok dengan Nabi. Ketika yaumanatu kullu unasim bimam hifamim ibentaman. Ini ilmu original, ini tidak buatan saya, tapi ini original. Paham ya? Ini yang asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini original ya. Artinya ada dalil Quran hadis. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu nomor golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita masuk di situ. Yaumanatu kullu unasim bimam. Nah, sementara kita kategori minas sajidin ya masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya imam sajidin dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Yaumanatu kullu unasim. Ya sama, Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yasu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wa hikmah. Berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah ya masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu yaumanatu kullu unasim nomor. Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, sing penting kowe iku saleh. Nek kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis shalih. Ora samaksa kiai kon ndongakno kowe. Mbok order gula 5 kilo mek salam template 100.000. Ndongakno yai. Wong saleh ora iso. Paham ya? Niki penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok dulu. Ini ilmu original, dimulai dari masuk kelompok dulu. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok itu. Mergo wis dadi sunnahe pangeran nglebokno swarga iku gak lewat individu. Tapi napa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati napa zumara, wasiqal ladzina kafaru ilal jannati napa zumara. Jadi sama-sama lewat zumrah, lewat satu napa kelompok. Makanya ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah, Satoriyah sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu dunia Sanusi yang buah, pokoknya walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok. Paham? Karena NU malah kemana Islam liberal, Islam macam-macam. Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa alam, salafi beka, kelompok salafi pasti gara-gara anak al-Bahad ditulisin apa as-salafi. Tapi bang salafi musuhnya pondok salafi. Akhir pondok tulisi al-Bahad salafi. Tapi GG pondok musuhan kelompok apa salafi. Ya salafi yang ditebak. Nah itu sosok, ya jadi muni as-salafi. Paham bukan sampai roh silsilah menyangkut apa?